Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin ya fattahu ya alim. Hadirin yang mulia, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lanjutan materi yang sudah kita simak sama-sama, yang mana sebelumnya adalah fadilah dan keutamaan bersuci. Berangkat dari ayat innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Maka kalau merasa dirinya pernah salah dan dosa, cepat tobat. Dan kalau merasa dirinya ada najis maka atau hadas, maka bersihkan dan sucikan, biar selama hidup kita ini betul-betul diridhoi dan dicintai Allah. Selanjutnya adalah anwa'un najasati. Apa macam-macam hadis itu, sehingga kalau ada maka segera kita bersihkan dan sucikan. Maka yang selanjutnya sekarang adalah adabu qada'il hajati. Adab, namanya adab, tata krama. Qada'ul hajat ya berarti buang air, bisa jadi kencing atau Agama kita, Allah dan Rasulnya nuntun sampai segitunya, biar para pemeluknya dan pengikutnya tidak dibiarkan. Akan tapi seluruh kegiatan yang dilakukan agar bernilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi namanya ibadah tidak kok sholat jamaah maghrib aja, terus ngaji gini aja, tadarusan aja, enggak. Seluruh kegiatan aktivitas termasuk adalah ketika qadaul hajat. Lah bagaimana itu agar buang air kita, kencing dan nya itu akan terhitung ibadah dan berpahala? Harus memenuhi adab-adab dan aturannya. Apalagi ini kegiatan keseharian kita. Satu adalah Allah yastashiba ma fihi ismullahi, agar supaya tidak dibersamai. Istashab itu dari kata sohib, teman. Ma apa-apa fihi yang ada di dalamnya ismullah. Jangan membawa apapun yang ada tulisannya Allah. Illa in khifa alaihi doya'u au kana hirzan, kecuali kalau di sana memang ditakutkan akan hilang atau untuk menjaga. Contoh banyak. Sebelum contoh ada hadis Nabi, li hadisi Anas
Karena ada satu hadis yang diriwayatkan sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam labisa khataman, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memakai labisa, tidak laisa itu, memakai cincin yang mana cincinnya itu naqsuhu, ukirannya, tulisannya Muhammadun Rasulullah, adalah lafal Allahnya. Fakana idza dakhala al-khala'a, maka ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki toilet, WC, wada'ahu, maka beliau copot dan letakkan dulu, tidak dibawa masuk. Itu kalau contohnya cincin. Lah kalau kita potensinya banyak, HP kalau seandainya, tapi kalau HP-nya itu disimpan bentuk program sehingga tidak dibuka, ya tidak apa-apa, berupa file. Tapi kalau seandainya covernya itu ada lafalnya la ilaha illallah, ya harus ditinggal. Tapi kalau ditinggal kok potensi diambil orang, tadi kecuali. Maka walaupun kita semangatnya agamanya tinggi, kalau soal seperti itu jangan terlalu over juga, biasa. Selempang juga begitu, bendera juga begitu, kopiah biasanya, kaos macam-macam. Tapi kalau kaos tulisannya la ilaha illallah terus dicopot terus blonder, ya juga. Artinya kalau seandainya normal, maka kehormatan lafal Allah harus dijaga dan tidak boleh ikut masuk membersamai qadaul hajat. Nah, nggak tahu dulu itu duit real itu kayaknya ada tulisannya la ilaha illallah, apa itu duit. Tapi kalau duit ditaruh di luar gimana? Nah, mungkin kecuali. Tapi maksudnya kalau memang tidak sedemikian pentingnya, ya jangan terlalu. Karena bagaimanapun lafal Allah itu punya kemuliaan yang harus dijaga dan nggak pantas dan memang nggak elok. Nah, berarti nilainya gimana? Kesadaran dirimu untuk menjaga keagungan dan kemuliaan Allah sampai di tulisan-tulisannya aja demikian. Lah kalau ayatnya banyak. Sebelum kita ngaji fiqh sunnah dulu pernah kita bahas wa may yu'azzim sya'airallah. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, termasuk ini. Nomor 2, al-bu'du, menjauh, walistaru, dan bikin satir. Satir itu apa ya? Penghalang, penutup. Anin nasi, dari manusia, la siyama indal ghaiti, terutama ketika nggak kebagian pembayaran, nggak cukup ya. Li'alla yusma' lahu sautun au tusammu lahu raihatun, agar menjauh dan menutup, di antara fungsinya agar tidak kedengar suara. Sebab suara gituan itu ngeri juga, lebih ngeri dari bom juga itu. Jadi bapak-bapak telinganya dengar brot 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 brot, itu mungkin sampai terngiang nanti ketika makan bakso. Jangankan yang bunyi brot brot, buang angin aja bunyi tut, itu aja ngeri juga telinga. Tit gitu. Sampai segitunya agama kita ngajarin gitu. Terus juga agar tidak kehirup bau yang nggak enak. Begituan udah mencret nggak enak suaranya. Itu kalau diteruskan akan ngiang-ngiang. Apalagi suara juga iya, bau juga semerbak kemana-mana. Li hadits Jabir, karena ada satu hadisnya Jabir radhiyallahu anhu qala kharajna, kami pernah keluar ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam perjalanan,
fakana la ya'ti al-bazzara hatta yaghiba fala yura. Dan dalam tengah perjalanan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadaul hajat menuju ke tempat toilet, dan menujunya beliau sampai yaghib. Yaghib itu tidak kelihatan, ghaib. Fala yura, dan tidak kelihatan, sampai menjauhnya. Karena dulu ya tidak ada toilet yang setia apa-apa nih. Cuma tempat dulu oro-oro itu Pak. Lapangan luas, menjauh. Hadis berikutnya juga kana idza aroda begini al-bazzara intalaqa, maka beliau Rasulullah SAW bertolak hatta la yarahu ahadun, sehingga tidak ada satu pun orang yang melihatnya. Maka memang ini kalau kita desain toilet juga agak yang jauhan, tapi kalau tidak jauh ya sekiranya bisa tertutup tadi itu, baunya tidak ini, maka dikasih angin keluar itu juga bagus. Terus berarti kedap suara. Nomor 3, al-jahru bitasmiyati wal isti'adatu indad dukhuli fil bunyani. Al-jahru menjaharkan berarti tidak cukup dibatin. Ketika membaca bitasmiyati, baca bismillah, wal isti'adati, dan mohon doa perlindungan. Teknisnya di dalam hadis disebutkan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyadkhulal khala'a, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memasuki WC, faqala, maka beliau baca atau ucapkan bismillah. Setelah itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Nah, tentu kayak seperti ini sudah agak dari kecil kita tahu. Cuma kadang walaupun tahu kurang semangat ngamalkan dan mempraktekkannya. Dalam bahasa lain agak nyepele. Nyepele itu apa ya? Ngeremeh. Dianggapnya bahwa itu tidak berpahala atau tidak beribadah. Sehingga apalagi kebelet. Wah, kebelet. Maka mestinya kalau kebelet itu ya segera. Sehingga ketika pas sholat aja kebelet ya dibatalkan. Tapi kalau kebeletnya tinggal salam, ya tanggung, tinggal salam aja lah gitu. Agak diempet-empet sedikit. Tapi kalau sudah baru takbiratul ihram ngempet selama sholat, ya malah keringetan, nanti malah ini panik, malah ini dan sebagainya. Brojol di tempat malah repot juga. Jadi masing-masing mengukur dirinya. Sholat tinggal berapa? Tinggal nunggu innaka hamidum majid, sama. Tapi berhubung kebelet ya wiridnya nanti gitu. Nomor 4, ayakufa anil kalami mutlaqan, menahan berbicara. Jangan sampai sama-sama berdampingan ngobrol MBG, ngobrol kota haji dulu kayaknya rame kok, terus pet kok, terus nggak kedengar lagi. Gimana itu jadinya itu kota haji itu misalnya malah ngobrol, atau pas malah telepon-teleponan. Ayakufa, menahan. Makanya ya HP itu di silent, tidak hanya pas sholat aja, pas juga harus dimatikan atau di silent, tidak menerima panggilan. Sawa'un kana dzikran au ghairahu, baik itu berupa zikir atau yang lainnya. Tidak boleh pas ngeden begitu sambil murojaah, nggak boleh. Daripada nunggu
keluarnya berikutnya enak untuk tadarusan ini, wadduha walaili, ini saja nggak boleh. Wah lumayan itu untuk sholawatan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, nggak boleh. Tasbih, tahmid nggak boleh. Jadi untuk tadarusan malah. Bahkan fala yarudda salaman, dan tidak usah menjawab salam. Wala yujibu muazzinan, dan tidak perlu menjawab muazzin. Padahal semuanya itu dapat fadilah dan keutamaan yang tinggi. Illa lima la budda minhu, kecuali kalau ada tuntutan yang tidak boleh dihindari, terpaksa. Apa contohnya? Ka irsyadi a'ma yakhsha alaihi minat taraddi. Jadi misalnya pas lagi karena sambil ngomong anak kecil, ternyata anak kecil bawa peso, gimana ini? Nah, itu boleh. Maling. Pas ada maling masuk, ya harus terlihat maling. Karena memang ada tuntutan yang tidak bisa dihindari. Atau pas lagi ngerawat orang tuanya, lagi mestinya butuh dipopong, ternyata lagi gimana? Oh, coba, sabar gitu. Nanti jatuh malah repot, nanti dirawat lagi di UGD. Nah, misalnya. La fa in atasa athna adzalika hamidallah fi nafsihi. Kalau seandainya bersin di tengah-tengah nya itu, maka hendaknya ia bertahmid, tapi fi nafsihi, di batin. Di batin. Alhamdulillah, jangan begitu. Apalagi misalnya ini juga salah kaprah juga. Bapak-bapak tadinya itu kuwebelet di sini meluap liap. Alhamdulillah ketika pas di toilet brol terus alhamdulillah. Jangan juga, karena merasa plong, merasa lega terus alhamdulillah, itu tidak boleh juga. Lah bolehnya gimana? Di batin. Saking wanti-wantinya ini, wala yuharriku bihi lisanahu, dan tidak menggerakkan lesannya. Jadi alhamdulillah, jangan gitu juga, ini batin, mingkem aja. Apalagi tadi kok telepon-teleponan, zikir juga nggak boleh, murojaah, jawab adzan, jawab salam. Nah kalau seandainya perlu dipanggil istrinya, dikira apa misalnya, Pak, saya panggil bolak-balik, ya pura-pura nyiram air atau gimana, nggak kurang akal gitu. Jadi misalnya di rumah, karena cuma berdua sama istrinya, terus istrinya kesepian, bapak tadi kemana ini? Dipanggil, ya ayah. Ya terus gimana nih? Ya bisa jadi ada air disiram cor, atau keran cor, lagi dia bisa jadi gitu. Tapi kalau seandainya keran sudah nggak membaca, ya gitu bisa, nggak kurang akal. Jangan sampai waalaikumsalam, jangan. Menahan bicara. Karena dulu Rasulullah SAW bilang hadisnya, anna rajulan marra 'alan nabi, seorang laki-laki melewati Nabi, dan pada waktu itu beliau beliau lagi ipis, fasallama alaihi, kemudian beliau disapa dengan salam, falam yarudda alaihi, dan beliau tidak menjawabnya. Nomor 5, ayyu'azzimal qiblata wala yastaqbilha wala yastadbirha, agar masih tetap mengagungkan kiblat, memuliakan kiblat. Cara memuliakannya gimana? La yastaqbilaha, tidak menghadapnya dan tidak membelakanginya. Maka ketika ada petunjuk seperti ini, kita sama-sama lihat dirinya.
Kira-kira toiletnya itu potensi ngadap kiblat apa tidak? Atau kalau disebut itu klosetnya. Sambil diteliti kloset masjid sudah pas apa belum? Kalau seandainya belum, karena ini akan dipakai terus-terusan, sementara ada petunjuk demikian, ya usahakan harus diatur sedemikian. Kalau memang belum dan ada dana, ya direnovasi. Termasuk bapak-bapak rumahnya diteliti juga. Karena Rasulullah ngasih petunjuk demikian, bimbing kita. Nah, seandainya klosetnya ngadap kiblat, sementara gaji pensiun belum cair. Kalau seandainya juga cair, kebutuhan sangat mendesak yang lebih penting, gimana ini? Maka diatur juga, walaupun klosetnya ngadap kiblat, tapi ketika make jangan ngadap kiblat. Lah gimana itu? Ya diatur-atur sendiri, agak miring atau gimana gitu. Kakinya ditaruh di mana atau gimana. Karena memang kesadaran beragamanya tinggi. Lah semua perjuangan dan usahamu dalam rangka untuk menghormat dan memuliakan ini ada hisab dan hitungannya. Itu yang disebut dengan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Kalau sudah berislam itu apapun yang datang darinya diterima. Tidak pernah berani ngelawan, lonjai, bantah. Sudah ikrar raditu billahi robba, ridho. Nggak ada nyeseknya, siap ya Allah. Disuruh miring kayak apa yang tidak ini, siap. Ayu azimah. Qala dalam satu hadis, idza jalasa ahadukum li hajati fala yastaqbil qiblata. Apabila satu kalian duduk dalam rangka untuk qadaul hajat, maka hendaknya jangan sampai menghadap atau membelakangi kiblat. Nomor 6, ayat luba makanan layyinan munkhafidhan. Hendaknya memilih tempat yang rendah biar potensi najis itu segera ke bawah, karena namanya air itu kan bawah ya. Ada gerakan gravitasi. Atau kalau saya bahasakan yang sekiranya cepat drojok. Drojok itu apa ya? Baik maupun pipisnya, ketika pipis langsung hilang ngalir, tidak yang ngecembong. Ngecembong itu gimana? Genang, dieler-eler. Maka kalau seandainya pipis kok langsung di terowongannya, bagus. Karena itu yang diminta. Ayat luba makanan layyinan munkhafidan liyahtariza fihi min isabatin najasati, supaya bisa terhindar dari terkenanya najis. Diatur-atur. Maka ketika misalnya pipis memang harus di area itu. Termasuk ketika naruh nya misalnya, karena di kloset itu kan ada yang bolongan dan ada yang jangan sampai di sininya. Sebisa mungkin arahkan ke bleng, ketika dicor langsung bleng. Tidak merembet-merembet yang lain. Pipis juga begitu, harus difokuskan. Jangan sampai malah dibuat main-main, cor sana, cor sini, apalagi puter-puter cor. Buat mainan, buat dolanan, latihan pemadam kebakaran misalnya. Jangan. Segera drojok sehingga langsung lenyap. Karena dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila makanin damthin ila jarim haitin. Idza bala ahadukum fal yartadda li baulihi. Nomor 7, ayat taqiyal juhra. Hendaknya seseorang itu menghindari leng. Leng itu apa ya?
lubang yang digunakan untuk hewan atau dan sebagainya, rumahnya. Ular itu kan rumahnya ada terowongan. Kenapa nggak boleh di sana? Nanti rumahnya orang ketutup. Rumahnya makhluk Allah yang lain ketutup. Li alla yakuna fi syai'un yu'dhihi minal hawami, supaya makhluk lain itu tidak merasa dilukai, yu'dhi. Sebab gitu-gitu itu juga bisa jadi ngeluh juga, ngadu juga sama-sama makhluk Allah. Bahkan ini ada yang menerjemahkan minal hawam itu adalah makhluk halus, bisa jadi itu, bisa jadi rumahnya jin. Ini disebutkan hadisnya juga ini. Li hadithi Qatadah radhiyallahu anhu an Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu naha, melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yubala fil juhri, bukan hujri ya, kalau hujri itu nanti kamar, kalau juhri leng tadi itu lubangan rumah hewan. Qalu li Qatadah ma yukrahu minal bauli fil juhri, kenapa kok dilarang? Maka beliau jawab, innaha masakinul jinni, karena bisa jadi itu berpotensi rumahnya jin. Lah emang kenapa kalau rumah jin? Ya ngamuk lah nanti. Lah kalau ngamuk terus gimana? Ya akan ngikut. Jadi habis qadaul hajat malah naik gramyang sendiri. Gramyang itu apa ya? Kesurupan. Terus kayak orang nggak wajar ngomel-ngomel sendiri, loh ini ada apa ya? Oh ternyata kesurupan. Nah, kok bisa kesurupan? Karena dia pas lagi qadaul hajat tidak sopan. Rumah makhluk Allah lain dibauin begitu, tidak ada unggah-ungguhnya, maka enggak boleh. Nomor 8, ayatajannaba dhillan nasi wa tariqahum wa mutahaddatsahum, agar menghindar dan menjauhi dari zil, naungan orang, tempat yang sering digunakan untuk bernaung orang, kemudian dikencingi. Maka orang yang agak singgah di situ berteduh, kok pesing-pesing ini, nah itu, kok baunya nggak ini, bau apa ini? Dan beda ini antara nya ayam dengan kan beda itu ya, kan ada nya manusia tuh khas juga, itu beda. Pernah bedain baunya kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran manusia, ini beda khasnya. Nah ini juga menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan agar jangan sampai nyakitin orang lain, termasuk nyakitin makhluk lain. Itu kalau dalam Riyadhus Shalihin disebut syafaqah, berbelas kasihan dan rahmat, kasih sayang terhadap makhluk lain. Ilustrasinya dulu itu adalah ketika misalnya kebu atau sapi yang bisa saya digunakan untuk ngangkut-ngangkut, maka jangan sampai dibebani di luar kemampuannya, nyiksa hewan. Bakar lele langsung cemplungin, jangan. Gimana kan? Jedok, lepek, dah. Nyembelih juga begitu, keras, lepek, dah. Itu namanya syafaqah. Termasuk manusia juga. Lah ketika itu qadaul hajat di sembarang tempat, apalagi tempat itu potensi digunakan untuk singgah orang berteduh, maka berapa banyak orang yang tersakiti, terlukai. Nah ini juga mengajarkan kita juga, tidak hanya masalah aja, di berbagai kesempatan jangan sampai nyakitin, bikin kesel orang. Termasuk bikin kesel itu ketika ketemu dingin, itu kesel juga ya. Kayak nggak kenal aja, itu kesel juga.
atau sudah capek-capek disapa tapi tidak ngerespon, itu juga kesel juga. Maka ini bapak-bapak sekalian, muamalah dengan sesama juga harus dibangun bagus. Jangan cuma kenceng ibadah ritualnya, akan tapi dengan pergaulan itu sembrono. Jangan. Tidak hanya masalah qadul hajat tadi, di berbagai kesempatan usahakan nyenengin banyak orang. Jangan sebaliknya, suka ngeselin, bikin kesel. Termasuk kesel itu ya, ngaji nggak kasih minum itu kesel juga. Masa sama-sama ngaji yang dikasih minum ustadznya aja mungkin ya. Bapak-bapak ketika sudah nggak dikasih minum ya sangu dari rumah ini kecil bisa. Atau ngelek itu ludah. Pas ustadznya minum gitu sambil melihat bapak-bapak agak nelen ludah. Terus apa lagi? Nomor 9. Allah yabula fi mustahammihi wala fil ma'ir raqiti awil jari. Hindari juga jangan sampai kencing di tempat mandinya. Istihmam, tempat mandi. Makanya bagusnya memang toilet sendiri terus kita pindah di sebelahnya, bagusnya idealnya. Cuma belakangan kapling itu terlalu kecil. Maka kalau sudah seperti itu karena memang kemauan ya mungkin masuk di darurat. Tapi tujuan dibalik ini sejatinya adalah untuk mensterilkan najis dan tidaknya. Maka kalau seandainya terbatas lokasinya karena mungkin tipe kecil yang tanahnya cuma sekarang belakangan 60 sudah dibagi-bagi itu, sehingga untuk naruh motor aja nggak bisa, dan pemiliknya rumah aja mau lewat aja miring-miring gitu, sebagainya. Maka kalau seandainya satu itu tempatnya juga ya samaan, maka usahakan dalam hatinya ini yang saya kategorikan adalah toilet, ini adalah tempat mandiku. Maka ketika sudah tersedia di situ apa itu kloset, maka jangan sampai sengaja pipisnya malah di luar itu. Kalau seandainya itu satu ruangan begini, syukur-syukur ini misalnya toilet tersendiri terus sampingnya untuk mandi, malah gini idealnya. Tapi kalau seandainya karena keterbatasan tadi sehingga satu ruang itu ini ada apanya tadi itu klosetnya, kemudian ini untuk mandi sekaligus, maka paling tidak pipisnya harus diarahkan ke sini tadi. Biar sini itu ada apa namanya dipastikan tidak najis atau paling tidak disiram. Biar nanti kalau kita wudhu itu adalah sudah di tempat tidak yang najis tadi atau di toiletnya. Atau bisa jadi begini ilustrasi ini karena memang ini harus diselesaikan juga. Kan dalam ruangan kalau sana campur ini tadi itu adalah kloset yang untuk ini, dan itu ada pancurannya sendiri, ada ya pancuran itu namanya kerannya. Sementara ini juga untuk keran untuk mandi. Maka ketika ini ada keran untuk mandi, jangan sampai malah sengaja untuk di sini, atau malah pipis di sini terus wudhunya di sini, malah balik. Maka paling tidak kalau seandainya itu satu ruang itu ada dua kerannya untuk dipastikan bahwa ini adalah wilayahnya toilet, ini itu adalah wilayahnya untuk mandi, sehingga kalau nyiprat itu akan aman di apa namanya di klosetnya. Atau di dalam air yang tenang, tidak ngalir. Bapak-bapak misalnya pas renang, wah sekalian daripada repot juga, jangan sampai pipis di renangan itu. Karena walaupun yang lain mungkin tidak ngamat-ngamati, siapa tadi yang nggak ngamati nggak tahu. Tapi namanya kita kan muraqabah kalau dalam Riyadhus Shalihin itu, merasa diawasi Allah gitu.
Nah, saya pernah diajak itu mandi pemanasan di mana itu? Naik itu kan ada yang disewakan, ada yang untuk bareng-bareng, dan itu tidak terlalu luas, cemplungin orang banyak. Ini kok baunya pesing, oh berarti ini banyak yang pipis di situ. Nggak adab itu. Kalau nggak adab itu ya berarti tidak penuhi ajaran agamanya, juga nyakitin orang yang segitu tadi itu. Pasti di sini kan mau misuh-misuh itu. Semoga yang pipis di sini impoten, adalah nyari obat agar sembuh dari impoten itu repot kok. Yang udah sepuh-sepuh aja dibela-belain jamu, dibela-belain gitu biar celeng lagi kok istilahnya. Diragati istilahnya, dibiayai. Ada yang terapi pijat, ada yang terapi ini, ginseng dan sebagainya. Walaupun ubanan tapi tetap kepengen celeng gitu. Makanya jangan sampai nyakitin banyak orang. Nomor 10, Allah yabula qaiman, hendaknya jangan sampai, kalau bisa jangan sampai pipis berdiri. Kenapa? Limunafatihi al-waqar, betul ya? Munafatihi al-waqar wa mahasinil adati wa li annahu qad yatatayaru alaihi rasyasatun. Karena dilihat kalau berdiri itu kurang anteng, kurang tenang. Ini beda kalau seandainya kita pakai celana jin terus kemudian mepet, ya itu agak susah itu. Malah untuk dodok itu susah itu karena ketarik kain. Tapi kalau jubahan begini, wah enak itu kalau dodok langsung singkap gini, sor itu lebih lancar potensinya. Selain itu, kalau berdiri yatatoyaru mabur. Yang mabur tidak burungnya, tapi air pipisnya kesana kemari itu potensinya agak, kalau bahasa agama nyipratnya jauh lebih banyak. Makanya ini harus dihati-hati Bapak sekalian. Ini kalau diremeh, takutnya kalau kita tidak setiti hati-hati sehingga tidak tuntas kesuciannya dibawa untuk sholat, akan menjadikan tidak sah. Bahkan kalau teruskan malah menajisi tempat-tempat yang dia lewati. Maka usahakan ini agak ngalah sedikit. Kalau seandainya apalagi sarananya sudah lengkap begini, enak. Jadi kan ada ya, disangletin terus kemudian dicopot terus gantungan ini, wah bebas gini. Jangan sampai ngawur, sebab kalau ngawur itu yang rugi kita dan merugikan orang lain. Apalagi ini ada satu hadis yang mengingatkan kita ini lebih khusus di mana? Yaitu hadis di bawahnya ini. Apa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati 2 kuburan. Tapi ini nanti di bawahnya nomor 11 itu. Sekalian biar nomor 11-nya. Ayyuzila ma ala sabilaini minan najasati wujuban bil hajari. Nomor 11-nya biar melengkapi nomor 10 itu adalah istinja dengan tuntas. Sudah bisa dengan tuntas. Jangan sampai habis ini terus langsung dikantongin bawa najis. Apalagi ingat yang tadi itu, innallaha yuhibbut tawwabina wal mutatahhirin. Jadi bersuci itu tidak kok dalam rangka mau sholat sah, itu tidak. Tapi walaupun enggak dalam kondisi sholat, semoga kondisi kita tetap suci. Nah, soal sembrono tentang tadi itu nyipratnya najis dan sebagainya, itu ada satu hadis di atasnya nomor 12 itu masuk dalam poin 11. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini, melewati 2 kuburan. Faqala, dan beliau sampaikan, innahuma yu'adzabani, 2 penghuni kuburan ini sedang diazab. Dan ternyata wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan diazabnya tidak gara-gara persoalan besar, tidak korupsi, tidak zina,
tidak bunuh, tidak judol dan sebagainya, tidak selingkuh. Amma ahaduma fakana la yastanzihu minal bauli. Yang pertama ternyata nyepelekan istinjaknya. Atau tadi kalau dikaitkan adalah ketika pipis berdiri sehingga potensi nyipratnya banyak, walaupun diistinjai masih ada potensi yang kelewat. Yang diistinjai di sini tapi najisnya ada yang di baju, di celana dan sebagainya itu. Maka karena memang sudah sarannya sekarang sudah maju dan sebagainya, sementara kita mungkin tidak sarungan semuanya, tapi juga ada yang pakai celana jin dan itu mungkin sangat terbatas karena yang antri banyak, maka ada yang berdiri. Kalau seandainya berdiri sekarang sudah ditutupi biar nggak nyiprat, itu bagus juga. Tapi yang pasti setiap kita atur-atur sendiri. Yang penting najisnya itu betul-betul bisa terhindarkan. Nomor 13, setelah cebok maka ininya, kalau dulu belum ada sabun maka disuruh gosok-gosok ke tanah untuk nyeterilkan, sebab habis digini-gini itu loh kok masih seger-seger ya gitu istilahnya, biar nggak penasaran seger-seger ya. Kalau sekarang sudah ada sabun, enak sudah. Nomor 15 adalah ini yang biasanya sangat populer dan mudah diamalkan, untuk mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar, dan ketika keluar membaca ghufronaka, singkatnya itu. Tapi kalau kepengen ditambahi biar ada doanya, alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Jangan kebalik nanti. Ghufronaka alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Salah doa repot juga. Tapi maknanya gini, alhamdulillah ya Allah, terima kasih alladzi azhaba, yang telah melenyapkan, mempergikan, anni dariku, al-adza, penyakit. Ini kalau tidak keluar, wah masuk UGD ini kok brel terus disuruh lega, alhamdulillahilladzi azhaba anil adza, berhubung penyakitnya sudah pergi, wa'afani, seger lagi saya, sehingga sholatnya lebih ini lebih dan sebagainya. Semoga apa yang sudah diajarkan Nabi melalui adab-adab qadaul hajat itu bisa kita penuhi, sehingga itu termasuk kalau diteladani betul-betul tabungan amal kita untuk tambah-tambah bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.